Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan Ramdhani. Saya akan mempresentasikan automation testing yang saya buat. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python dengan text editor PyCharm. Adapun library dan framework yang saya gunakan itu adalah PyTest untuk pengujian atau testing menggunakan Python. Kemudian ada request, yaitu sebuah library yang memudahkan untuk melakukan request. Kemudian ada AssertPy. AssertPy ini digunakan untuk membuat assertion yang mudah dibaca. Di sini jika menggunakan AssertPy, maka diharapkan kodenya mudah dibaca. Kemudian ada UUID. Ini digunakan untuk mengenerate email agar email yang dibuat itu selalu unik untuk menghindari pesan kesalahan bahwa email sudah didaftarkan pada saat melakukan create user. Ada import OS di sini untuk mengambil directory, ada import JSON di sini untuk melakukan JSON load pada file terpisah. Kemudian di sini saya membuat config.json yang berisi base URL dari API dan token. Ini berguna untuk menghindari agar penulisan token tidak dilakukan secara hardcore langsung di kode tes. Kemudian ada PyTest fixture. Ini berfungsi untuk mempersiapkan data yang akan digunakan untuk tes. Ini berfungsi agar kita tidak menulis secara ulang headernya. Di sini saya buat out header agar tidak ditulis secara berulang. Di sini juga saya membuat fixture unique email. Di sini fungsinya untuk mengenerate email agar email yang digunakan pada saat create user itu selalu unik untuk menghindari error bahwa email sudah didaftarkan. Kemudian di sini ada fungsi test create user, di mana URL-nya diambil dari base URL dengan endpoint/users. Ini adalah payload-nya menggunakan unique email untuk menghindari error bahwa email sudah digunakan. Pada tes create user di sini saya melakukan request dengan metode post pada URL tersebut dengan payload tersebut dan header yang diambil dari fixture out header. Setelah melakukan request tersebut, kita uji apakah status code-nya itu sama dengan 201. Di sini menggunakan fluent AssertPy, yaitu assert that response status code is equal to 201. Kemudian di sini juga melakukan pengujian apakah nama, email, gender, dan status dari respon itu sesuai dengan payload yang kita buat di sini, di mana seharusnya sama. Jika ini semua sesuai, maka tes ini akan lolos. Kemudian ada tes get user detail. Di sini sebelum melakukan tes get user detail, kita membuat user terlebih dahulu. Untuk apa? Kita membuat user terlebih dahulu, kemudian dari request create user tersebut kita ambil ID-nya dan disimpan di user ID. Nah, user ID inilah yang berfungsi untuk mendapatkan user detail. Kemudian dilakukan request get user detail. Di sini dilakukan pengujian apakah status code-nya itu sama dengan 200 dan apakah respon .id, name, email, gender, status itu sama dengan create payload atau create user yang kita lakukan sebelum mendapatkan get user detail. Nah, jika sama, maka harusnya tes ini lolos. Kemudian ada tes update user detail. Prosesnya sama. Sebelum melakukan update, kita buat
create user terlebih dahulu. Kita ambil ID-nya dan disimpan di user ID. Setelah mendapatkan ID, baru kita melakukan update pada user ID tersebut. Di sini saya melakukan update name dengan pilot Jack Smith. Dilakukan update, kemudian kita melakukan pengujian. Apakah status code-nya itu sama dengan 200 dan apakah respon name-nya itu sama dengan update pilot atau name yang sudah kita update. Jika update berhasil harusnya ya, maka ini harusnya lolos. Kemudian saya juga membuat di sini test delete user sama seperti update. Di sini kita membuat user terlebih dahulu. Kemudian kita ambil ID-nya dan disimpan di variabel ID. Di sini setelah mendapatkan ID baru kita melakukan request dengan metode delete pada URL tersebut dengan ini endpoint user ID. Setelah melakukan request tersebut baru kita uji apakah respon status code-nya itu sama dengan 204. Jika berhasil delete-nya maka harusnya tes ini lolos. Kemudian saya juga membuat negatif test, yaitu test create user with invalid email. Di sini kita membuat user dengan email yang invalid, di mana seharusnya format email itu misalnya nama @mail.com. Di sini tidak ada mail.com-nya, maka harusnya email ini invalid. Di sini saya melakukan percobaan create user, melakukan request dengan metode post. Kemudian menguji apakah status code yang dihasilkan itu sama dengan 422 dan apakah dari respon tersebut ada error dengan field yang berisi email, dimana ini yang diharapkan ketika kita melakukan create user dengan email yang invalid. Harusnya server mengembalikan status code dengan 422 dengan error message, yaitu field dan value-nya email. Kemudian ada test create user with invalid gender. Ya, ini kurang lebih sama dengan email, di mana di sini yang invalid adalah gendernya. Seharusnya gender yang valid itu tuh male atau female. Nah, di sini saya isi dengan invalid gender. Di sini saya melakukan percobaan request dengan metode post dan melakukan pengujian apakah respon status code-nya adalah 422 dan error message-nya itu berisi key, field, dan value gender. Dimana ini adalah respon yang diharapkan ketika kita melakukan create user dengan gender yang invalid. Kemudian di sini saya juga membuat test update user with invalid email. Ini kurang lebih sama dengan create user with invalid email. Nah, di sini sebelum kita melakukan update, di sini kita create usernya dulu. Nah, kemudian baru kita coba update dengan email yang invalid. Di sini invalid email. Nah, kemudian kita uji apakah respon status code-nya itu sama dengan 422 dan apakah error message-nya itu berisi key dengan field dan value-nya itu email. Dimana ini adalah respon yang diharapkan ketika update berisi invalid email. Dan di sini juga ada update user with invalid gender. Ini sama dengan create user invalid gender, dimana sebelumnya saya membuat user terlebih dahulu, kemudian melakukan update user dengan gender berisi invalid gender, dimana yang diharapkan seharusnya gender itu berisi male atau female. Nah, kemudian di sini dilakukan pengujian apakah respon status code-nya itu sama dengan 422 dan error message-nya itu berisi field dan value gender, dimana ini adalah respon yang diharapkan ketika kita melakukan update user dengan gender yang berisi invalid. Kemudian
Di sini saya juga membuat tes untuk get non-access user. Di sini saya berusaha melakukan get tapi ID-nya asal-asalan dengan harapan ID ini tidak ada. Nah, seharusnya jika kita melakukan get dengan user ID yang asal atau tidak ada, harusnya server itu mengembalikan respon dengan status code 404 dan mengembalikan message berisi value-nya itu resource not found. Nah, ini adalah respon yang diharapkan oleh server ketika kita berusaha melakukan get user detail dengan user yang tidak ada. Kemudian di sini ada juga tes delete non-access user. Artinya kita berusaha melakukan delete user dengan user yang tidak ada. Di sini saya melakukan request dengan metode get yang berisi URL dengan endpoint /user/non-access user. Nah, ini diharapkan user ini tidak ada. Kemudian dilakukan pengujian. Apakah respon status code-nya itu sama dengan 404 dan respon .message-nya itu berisi resource not found. Di mana ini yang diharapkan oleh kita, di mana harusnya respon mengembalikan server mengembalikan respon ini maksudnya. Baik, itu penjelasan singkat dari kodenya. Sekarang saya akan coba melakukan run terhadap tes ini. Env run berikut adalah sebentar. Nah, ini adalah hasil tes yang di-generate oleh PyTest HTML. Dimana di sini ada yang tadi saya buat, test create user, resultnya pass, ada get user detail, test update user detail, test delete user, kemudian ada test create user with invalid email, ada test create user with invalid gender, update user with invalid email, kemudian test update user with invalid gender, dan di sini juga ada test get non-access user dan test delete non-access user, dimana semuanya menghasilkan pass atau lolos. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.